Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan coba menjelaskan satu materi sekaligus untuk pemberian tugas ataupun ujian UTS secara online. Saya harap mahasiswa sekalian dapat menyimak video ini, kemudian memahaminya, bisa diulang-ulang dalam pemahamannya, bisa di replay terus caranya, tutorialnya dalam menyelesaikan soal yang nantinya saya jabarkan. Dalam penyelesaian soal ini kita membutuhkan satu tools, yaitu software MATLAB, yang nantinya saya juga akan memberikan tutorialnya. Nah, materi kali ini berkaitan tentang penyelesaian MSD, Mass Spring Damper, dengan menggunakan Laplace. Sekaligus nanti kita juga akan mensimulasikan bagaimana respon dari MSD tersebut. Nah, di sini MSD sudah kita pelajari di semester lalu. Ada massa, ada spring, ada damper, kemudian modelnya sudah kita pelajari semester lalu, dimana di sini Z adalah bentuk atau respon output dari perpindahan antara perpindahan massa dalam sumbu vertikal. Kemudian R di sini adalah profil jalan. Nah, yang di sini parameter yang kita gunakan, K adalah konstanta pegasnya 100 Newton per meter. Kemudian masanya adalah 20 kg. Kemudian konstanta dampernya adalah 140 Newton second per meter. Kemudian gaya total yang ditimbulkan dari profil jalannya, yaitu sinus di sini, amplitudenya adalah 10 Newton. Kemudian frekuensinya adalah 1/2 pi. Nah, model dari MSD di atas kita ketahui adalah seperti ini: massa kali turunan kedua atau Z double dot dari massa tersebut, massa, kemudian B konstanta dikalikan dengan Z dot, kemudian K kali Z, Z-nya adalah posisi vertikal tadi, perpindahan vertikal, kemudian B dikali R dot, turunan pertama, kemudian kali R. Nah, kita ketahui omega dari sin ini, omeganya adalah bentuknya 2πf atau 2 kali pi kali frekuensi, dimana frekuensinya adalah 1/2 pi, sehingga omeganya adalah 1 di sini. Kemudian R-nya adalah 10 sin kali T ya, karena omeganya 1. Kemudian turunan dari RT adalah, turunan dari sin adalah cos, kemudian turunan dari T adalah 1, sehingga di sini tetap 10 kali 1 ya, tetap 10. Kemudian masanya tadi parameternya kita masukkan di sini, sehingga menghasilkan bentuk persamaan diferensial order 2 dan persamaan diferensial linear non homogen ya, order 2. Penyelesaiannya sama seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu sisi kiri dilaplaskan, kemudian sisi kanan dilaplaskan. Nah, ini yang pertama 20 kali Z double dot, karena Z double dot turunan kedua, sehingga di sini S kuadrat dan seterusnya. Kemudian di sini 140 Z dot, karena dia turunan pertama, maka dia di sini S
kali Z dan seterusnya. Kemudian ini tetap, hanya berubah awalnya Z huruf kecil dan menjadi huruf Z huruf besar. Kemudian Laplace dari cos adalah S per S kuadrat plus 1. Di sini omeganya 1 kuadrat tetap 1. Kemudian sin, Laplace dari sin adalah 1 per S kuadrat plus 1. Nah, 1 kuadrat ya tetap 1. Kemudian tekniknya sama, dikumpulkan semua. Ini di sini karena variabel penyebutnya sama, bisa dijumlahkan, bentuknya menjadi seperti ini, 1400S plus 1000 per S kuadrat plus 1. Kemudian ini 20, ini dimasukkan inisial kondisinya, kita anggap inisial kondisinya ya, kita anggap inisial kondisinya baik Z0 maupun Z.0 yaitu sama dengan 0, sehingga di sini 0 dan ini 0. Kemudian ini juga 0. Nah, sudah kita kumpulkan yang ada variabel Z nya, sehingga didapatkan 20S kuadrat Z, 140S Z, 100Z. Kemudian Z nya karena sama-sama punya Z, Z nya bisa keluar, sehingga menghasilkan Z sama dengan 1400S plus 1000. Nah, yang menarik di sini karena ini Z sama dengan ini dikalikan dengan S kuadrat plus 1. Nah, yang menarik di sini adalah ini yang menarik. Jadi di sini bentuknya adalah perkalian ini ya. Ini S kuadrat, di sini juga S kuadrat. Nah, apabila ini difaktorkan, menggunakan MATLAB ya, faktorkan untuk mencari akar-akarnya. Caranya saya beritahu. MATLAB-nya terserah, bisa 2017, 2016 ataupun 2013 juga boleh. Nah, untuk menyelesaikan tadi di command window pada MATLAB, kita gunakan command window saja, yaitu kita ketik roots akar. Nah, di dalam kurung biasa ada kurung siku seperti ini. Kemudian kita ketik nilai berapa nilai A, B dan C nya. Di sini A nya adalah 20, B nya 140, C nya adalah 100 ya, untuk mencari akar-akar ini. 20, 140, 100. 20, 140, 100. Kita cek kembali 20, 140, 100. Nah, roots ada S nya ya. Nah, hasilnya adalah minus 6,1926, kemudian minus 0,8076. Ingat, apabila akarnya minus, maka bentuknya adalah bentuk perkalian, faktornya adalah plus. Jadi di sini apabila minus 6 sekian sekian, di sini maka S plus 6 sekian, dan di sini kalau min 0,8 sekian, maka di sini juga S plus 0,874 ya, sorry, itu 74. Nah, yang menarik di sini ada 3 faktor. Ini faktor pertama, ini faktor kedua, dan ini faktor ketiga. Nah, berarti ada 3 bentuk. Yang faktor pertama ada 2 bentuk, maaf. Yang faktor pertama bentuk S kuadrat. Ingat, ini S kuadrat. Yang kedua adalah S saja. Yang ketiga adalah S saja. Nah, kita coba bentuknya lihat.
partial expansion. Nah, yang pertama hanya berbentuk S saja, berarti bentuk yang pertama atasnya hanya ada konstanta. Kemudian yang kedua bentuknya S kuadrat dan seterusnya, maka atasnya adalah AS plus B ya. Ada bentuknya seperti ini. Nah, maka di sini ada dua bentuk. Yang pertama, faktor dari yang pertama, bentuk pertama S kuadrat adalah ada AS plus B. Kemudian yang kedua, karena bentuknya ini bentuk yang pertama sesuai dengan bentuk ini bentuk pertama, maka atasnya hanya konstanta A saja, yaitu C. Di sini saya pakai C. Kemudian yang di sini juga bentuk pertama, maka atasnya hanya konstanta saja, yaitu D. Nah, berarti di sini kita perlu mencari A plus B plus C plus D. Nah, cara mencarinya sama, S kuadrat plus 1. Nah, semua ini yang di bawah penyebut ini dibagi dengan S kuadrat plus 1. Hasilnya adalah ini, yaitu ini S plus 6, sekian sekian dikali S plus 0,8074. Ini yang AS plus B. Kemudian yang C di sini berarti semua penyebut ini dibagi dengan S plus 6,19 sekian itu, sehingga menghasilkan S kuadrat plus 1 dikali S plus 0,80 sekian. Kemudian yang D terakhir, maka apabila dibagi dengan ini menyisakan S kuadrat plus 1 dikali S plus 6, sekian. Nah, ini dikalikan dulu, ini dikalikan. Nah, apabila ini dikalikan kita sudah tahu menghasilkan mahasiswa ini ya, 20 S kuadrat plus 140 plus 100. Kemudian apabila ini dikalikan S kuadrat kali S pangkat 3, kemudian S kuadrat kali 0,8, ini jadi S kuadrat. Kemudian ini 1 kali SS, kemudian 1 dikali 0,8 sekian, hasilnya ini. Kemudian S kuadrat kali S, ini jadi S pangkat 3, S 1 dikali 6,1926, hasilnya ini. Kemudian 1 dikali SS, kemudian 1 dikali 6,1 sekian, hasilnya ini. Kemudian kita kumpulkan yang S kuadrat dikumpulkan sendiri, S pangkat 3 dikumpulkan sendiri, S kuadrat dikumpulkan sendiri, kita kalikan semuanya ya. Kemudian dikumpulkan ini S pangkat 3 yang pertama dikumpulkan, yaitu 20A. Kemudian ada C sini, kemudian ada D, kemudian ya ACD ya, kemudian B-nya tidak ada. Kemudian yang S kuadrat ada A di sini 140A, kemudian yang B ada 20B, kemudian yang C ada 0,8074C, kemudian yang D ada 6,1 sekian D. Kemudian S kita kumpulkan juga, semuanya S nya dikumpulkan. Kemudian yang terakhir yang tidak ada S nya ya, hanya konstanta. Nah, apabila kita cermati, S pangkat 3 di sini harus sama dengan 0 karena di sini tidak ada S pangkat 3, sehingga 20A plus C plus D ini harus sama dengan 0. Kemudian yang ini, yang 140A 20B 0,8 sekian 6,1 sekian ini harus sama dengan 0 karena di sini di sisi kiri ini juga tidak ada bentuk kuadratnya 0 ya.
yang pangkat S kuadratnya 0. Kemudian yang di sini yang S di sini sama dengan 1400. Kemudian yang terakhir yang tidak ada S-nya, ini harus sama dengan 1000. Nah, kita susun seperti ini. Lalu bagaimana untuk mencari nilai A plus nilai A, B, C, D apabila banyak seperti ini? Kalau untuk mencari secara substitusi maupun eliminasi akan sulit. Di sini saya beri tutorial untuk mencari dengan cara menggunakan matriks. Di sini karena variabelnya 4 yang dicari, maka kita buat dulu bentuk 4 kali 4 matriks bentuk. Nah, ini bentuk matriks. Kita bentuk matriks 4 kali 4 kali 4 matriks 4 kali 4 ini 3, masih 3 kali 3. Di sini ada 4 variabel. Ini 4 variabel, kita butuhkan 4 kali 4 kali 4. Ini 4 kali 3 masih 3 kali 4. Kemudian kita tambahkan yang bawah. Nah, 4 kali 4. Kemudian yang di sini 4 kali 1, 4 ke bawah, 4 kali 1 sama 4. Ini masih 3 kali 1, ini 4 kali 1 sama dengan 4 kali 1 juga, sama dengan 4 kali 1. 4 kali 1. Nah, ini kita pisahkan A, B, C nya. Kita susun A, B, C nya di sini. Ini A, ini B, ini C, ini D. Nah, yang pertama A di sini 20, maka di sini 20. B di sini tidak ada, maka di sini 0. Kemudian C di sini dikali 1, maka di sini 1. D di sini 1, maka ini 1. Kemudian ini A 140, di sini berarti 140. Kemudian di sini 20, B-nya 20, ini B-nya 20, maka di sini 20. Kemudian C-nya di sini adalah 0,8074, dan yang terakhir D-nya adalah 6,1926. Kemudian yang baris ketiganya 100, A nya, B nya 140, C nya 1, D nya 1. Kemudian yang di sini A nya tidak ada, berarti 0, B nya 100, C nya 0,8074, dan D nya adalah 1. Nah, yang atas di sini sama dengan 0, berarti sama dengan 0. Kemudian bawahnya itu 0. Kemudian ini 1400, dan yang terakhir adalah 1000. Nah, kita ingin mencari berapa nilai ABC-nya, maka ini sama dengan ABC ini sama dengan inverse ya, inverse dari ini dikali dengan yang terakhir, inverse dari metrik 4 kali 4 dikali dengan metrik 4 kali 1. Inverse sesuai dengan pelajaran metrik. Nah, ini inverse dikali inverse dari metrik besar kali ini. Nah, bagaimana kita menyelesaikan ini agar lebih mudah? Kita gunakan MATLAB.
Di sini kita misalkan ini yang metrik besar ini adalah metrik P, kemudian yang kecil ini adalah metrik Q. Maka kita ketik dulu metrik P, P-nya sama dengan buka kurung, kita ketik baris yang pertama dulu. Baris yang pertama yaitu 20 0 1 1 ya. 20 20 0 1 20 spasi 0 spasi 1 spasi 1. Ingat, dipisahkan, masing-masing kolom dipisahkan dengan spasi, kemudian untuk baris dipisahkan dengan titik koma. Ini baris kedua. Baris kedua yaitu 140 20 140 2 spasi 20 spasi 0,8074 dan 6,1926 titik koma. Baris ketiga kita ketik 100 140 100 140 11 spasi 1, kemudian baris terakhir 0 100, kemudian 0,8074 dan 1 ya, 0 100 0,8071. Nah, ini P nya. Ingat, ada buka kurung di sini, maka kita juga mengakhirinya tutup kurung. Ini metrik P, sudah kita buat. Dia akan tersimpan di workspace di sini P, metrik 4x4. Nah, kita buat metrik Q. Ingat, besar kecil di sini mempengaruhi. Apabila ini besar juga besar, ini kalau kecil ya terus kecil. Metrik Q, metrik 4x1 berarti ini hanya 4 baris 1 kolom, 4 baris 1 kolom 0, maka titik koma 0 0 0 1400 dan 1000, titik koma 0 titik koma 1400 titik koma 1000. Nah, metrik Q sudah 4x1 0 0 1400 1000. Nah, tadi kita mencari nilai ABC ya. ABCD sama dengan inverse dari metrik P, metrik 4x4, berarti ini inverse P tutup kurung dikali tanda bintang ya, kali UN matrix Q. Oke, kita enter. Nah, hasilnya ini, yang atas adalah A, selanjutnya ini B, ini selanjutnya C, dan ini selanjutnya adalah D. Di A nya adalah ini, kita copy berarti di sini menghasilkan nah, ini A nya adalah ini adalah B, dan ini adalah C, dan ini adalah D. Kita sudah menemukan 4 variabel tadi, sehingga bentuk ini kita copy, bentuk ini menjadi ini. A nya adalah minus 0,0925, B nya adalah 10,0529, C nya adalah 370577, dan yang terakhir D nya adalah minus 35
2077. Kita sudah temukan ini. Tinggal yang terakhir kita lapaskan. Nah, ingat bentuk ini, kalau ini yang sisi ini masih, ini sudah bisa dilapaskan, ini juga sudah bisa dilapaskan, yang ini masih belum karena atasnya masih beda ya, masih tidak sesuai dengan tabel lapas. Ini harus bisa kita buat. Ini bisa kita buat menjadi bentuk lain. Nah, itu berarti yang sisi kiri itu paling kiri bisa dibuat karena penjumlahan bisa kita pisah. Yang pertama yaitu minus 0,09 sekian S. Kemudian yang kedua adalah 10,0529 dan ini tetap sama. Nah, ini sudah ada dalam tabel Laplace. Kita cek di tabel Laplace. Kita cek di tabel Laplace 6.1. Yang tadi bentuk yang pertama merupakan S kuadrat plus 1, berarti bentuknya ini 1 kuadrat juga masih bentuk ini, jadi bentuknya bentuk pertama 7, kemudian yang kedua bentuk 8, karena tidak ada S nya, bentuk ketiga adalah ini 3 dan 4, 1 per S min A. Nah, jadi hasil Laplace balik dari ini copy. Laplace balik dari ini, Laplace balik dari ini. Yang pertama ada S nya, S ini berarti bentuk tadi bentuk sin, cos, di 0, minus 0, sekian cos, cos, karena omeganya 1 kuadrat, berarti di sini 1T plus 10,0529 sin, nah omeganya 1 berarti ini T. Dan yang terakhir itu plus 370,577. Bentuk ini merupakan bentuk E pangkat ya, eksponensial. Untuk E pangkat eksponensial, E pangkat. Apabila di sini plus, maka di sini minus. A-nya yaitu 6,1926. T, dan yang terakhir yaitu minus 35 sekian, minus 35 sekian E pangkat. Nah ini plus, berarti sini minus 0,0529
0,8 plus berarti minus 0,8074 T. Nah, inilah kita sudah mendapatkan hasil akhirnya dari proses tadi, minus 0,0926 cos T, kemudian 10,0529 sin T, kemudian 37,0577 E pangkat minus 6,1926, kemudian ini minus 35,2073 E pangkat minus 0,8074 T. Apabila kita lihat, ini merupakan memang solusi dari persamaan diferensial order 2 yang homogen yang di sini, sedangkan yang ini adalah solusi partikularnya, yaitu bentuk cos dan sin. Selanjutnya saya akan coba simulasikan bagaimana respon dari ekspansi ini dengan menggunakan solusi ini. Bagaimana respon Z-nya? Untuk mensimulasikannya, kita bukan gunakan command window lagi, tapi kita gunakan script ya, MATLAB script. Untuk membuatnya, klik di sini new script. Nah, ini solusinya kita ketik dulu. Solusi lengkapnya adalah, karena kita menggunakan variabel Z, maka di sini gunakan variabel Z. Z sama dengan, coba kita copy ya, bisa kita copy. Oh, tidak bisa karena formatnya berbeda. Kita ketik ya, minus 0,0925 minus 0,0925 cos P dikali, ingat dikali cos dalam kurung T plus 10,0529 sin 10,0529 kali sin T tambah sin T tambah 37,0577 dikali E di sini adalah eksponensial buka kurung. Nah, di dalamnya adalah minus 6,1926 dikali T, dan yang terakhir ditambah, dikurang 35,2073 kali eksponensial dari minus 0,8074 kali T. Nah, kita sudah cari T kecil ya. Nah, kalau T kecil terus, T besar terus. Nah, kemudian kita tentukan berapa lama untuk simulasinya, yaitu dengan mengetik T. Ingat, T di sini harus sama T yang di dalam kurung ini, harus sama dengan T ini. T kita, apabila T-nya kecil di sini, ini juga kecil. Apabila T-nya di sini semua solusi ini T-nya besar, dan diketik di sini juga T-nya besar. T sama dengan, kita mulai dengan detik ke 0, yaitu T sama dengan 0,2 sampai detik ke berapa, misalkan kita simulasi dengan 100 detik,
Nah, simulasinya rentangnya di sini adalah 0,1, maka di sini kita di tengah ketikkan 0,1. Ini maksudnya simulasi dimulai di detik 0 T0, terakhir di 100, dan langkahnya adalah setiap langkahnya adalah 0,1. Titik koma ini ya, ingat setiap terakhir ini titik koma. Terakhir kita lihat grafiknya dengan mengetik plot. Ada x, y. X adalah aksis yang bawah, y adalah yang atas, yang bawah adalah waktu, yaitu kita ketik t, x yaitu t, kemudian yang atas yaitu z. Nah, kita coba run. Nah, belum di run, kita simpan di tempat folder yang kita tentukan, misalnya di dokumen ya, simpan dengan nama yang terserah kalian, yang penting kalian pahami atau ingat. Ini soal simulasi, misal maafkannya simulasi MSD. Tidak boleh ada spasi dalam nama ini, tidak boleh ada spasi, bolehnya Anda underscore gini boleh, tapi tidak boleh ada spasi. Ingat, ekstensi akhirnya adalah .m. Kita save. Nah, ini change folder. Nah, ini adalah hasil simulasinya ya. Nah, ini hasil simulasi tadi. Hasil simulasi Z-nya di awal dia sudah ini ya, sinus di awal turun, terus sudah teredam, tapi kemudian dia naik lagi mengikuti suspensinya ya, mengikuti profil jalannya. Mengikuti profil jalannya. Nah, untuk menyimpan gambar ini, grafik ini, kita klik view, edit. Nah, di sini ada kok tidak ada kopi. Nah, ini bisa di save as, bisa disimpan di dokumen dengan nama, dengan ekstensi figur yang hanya bisa dibaca oleh MATLAB atau JPEG atau gambar ya, JPG. Saya simpan, kita save, misalnya hasil itu kita save. Nah, ini adalah hasil simulasinya. Nah, bisa kita letakkan. Ini hasil simulasinya. Kita copy ya. Copy di hasil kita tadi. Ini berbeda, ini pakai insert picture, hasil simulasi. Nah, ini adalah hasilnya, hasil simulasi yang kita dapatkan. Nah, tugas kalian dalam UTS ini adalah, setelah ini saya akan berikan soal yang berupa sama, MSD juga, tapi kalian selesaikan dengan cara Laplace terutama, kemudian disimulasikan hasil akhirnya dengan MATLAB hingga didapatkan grafik seperti ini. Nah, itu saja.
materi kali ini dan sekaligus UTS-nya. UTS-nya nanti dikumpulkan di hari Rabu, dikumpulkan dalam bentuk PDF ataupun Word yang sudah diketik ya, karena kita membutuhkan simulasi atau hasil grafik ini. Sekian, semoga kalian sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita bisa bertemu secara real tatap muka. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.